selanjutnya sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaannya. Ada Amel, silakan Amel. Baik Mas Sofyan, dan ada jamaah kedua yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Assalamualaikum guru-guru semuanya. Dengan siapa namanya Ibu? Saya dengan Astri. Baik, pertanyaannya apa Ibu Astri, monggo. Karena tadi membahas tentang bersyukur gitu kan. Saya sering banget mendengar kalimat yang baik, sesuatu yang datangnya yang baik itu belum tentu baik untuk kita, diri kita. Sesuatu yang buruk belum tentu buruk jika memang akhirnya menambah ketaatan kepada Allah. Jadi karena kalimat itu membuat kita yang selalu ingin harusnya bersyukur gitu. Nah pertanyaan saya adalah kalau dengan yang viral yang kasus Rohingya ini, berdosakah kita kalau kita lebih memilih untuk membiarkannya? Karena ini kan kita melakukan kebaikan tapi akhirnya berdosa buat balik ke kita karena kita menggerutu. Dan berdosa juga untuk warga Rohingya karena dia tidak telah menyia-nyiakan rezeki yang ada gitu. Jadi berdosakah kita kalau kita lebih memilih untuk membiarkannya dan menghindari dosanya untuk menggerutu dan lebih membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dan bersyukur? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Astri pertanyaannya. Kita akan mendengar jawaban dari guru kita, Pak Kiai. Monggo Pak Kiai untuk bantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertanyaan yang cerdas dan memang ini lagi aktual. Kita langsung jawab. Indonesia di dalam UNHCR tidak termasuk negara-negara yang memberikan perlindungan kepada Rohingya. Harus sadar dulu, ini titik poinnya. Yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya, Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia nggak termasuk. Tapi kenapa dia lari ke Indonesia? Yang jadi pertanyaan. Nah, yang dia lari ke Indonesia ada dua titik. Yang pertama adalah karena ada mafia. Karena ada mafia. Yang kedua karena kita kurang ketat penjagaan luas pantai Indonesia di dunia itu yang kedua. Artinya berapa banyak orang bisa masuk dari celah-celah ini. Nah yang ketiga kita bicara kemanusiaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, jangankan Rohingya yang sama-sama mereka bangsa Asia, apalagi dia beragama Islam. Saudara kita yang di Palestina, kita juga bicara kemanusiaan. Ini yang kita bangun ukhuwatul basyariyah. Apa kita tega kalau anak kucing, anak binatang yang mereka tidak makan, kita biarkan, kita berdosa. Apalagi manusia. Mereka terombang ambing di tengah-tengah lautan. Ada yang juga 13 hari, ada yang 3 bulan. Kemudian di tempat mereka sudah diusir dan dibantai dengan penuh segala kekerasan. Lalu kemana mereka berlindung? Insya Allah kita kalau mau membantu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ya. Allah itu bersama perlindungan seorang hamba selagi hamba itu mau melindungi hambanya. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita kecil hati. Besok ibu-ibu ada tuh orang-orang susah, ada tukang minta-minta di pinggir jalan, walaupun ada undang-undang, kita tidak boleh memberi minta-minta. Apa kita biarkan orang lapar di pinggir jalan? Apa kita nggak berdosa? Kalau Anda ngasih makan anjing, binatang, Anda sanggup, tapi kenapa Anda nggak sanggup membantu kepada manusia? Kita nggak usah melihat agamanya, nggak melihat sukunya. Tapi apa? Allah akan melihati kepada siapa? Kepada seluruh hamba-hamba umat manusia. Irhamu man fis samawati wa man fil ardh. Ini hadits qudsi yang merintahkan Allah. Suruh kita berikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Allah akan memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Saya kira itu penjelasan saya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Sumarno atas penjelasan dan juga keterangan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin Ustazah Syifa mungkin bisa menambahkan apa yang terjadi yang di Aceh ketika para Muslim Rohingya bersikap seperti itu, menambahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana ketika kita membiarkan mungkin atau justru kita memberikan bantuan namun justru yang diberi bantuan malah kurang bersyukur. Bagaimana Ustazah Syifa? Sebenarnya tadi dari jawaban Pak Kiai itu sudah sangat jelas sekali gitu kan. Dikasih hati mintanya jantung. Sudah diberi makan tapi minta nambah lagi.
Ya, sudah dikasih tempat tinggal malah minta yang lebih bagus lagi. Nah, ini mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan, harus ada upaya kuat dari pemerintah daerah, khususnya warga Aceh. Karena banyak kalau kita melihat dari peristiwa yang ada di Malaysia, saya lihat banyak berita-berita video-video viral itu di Malaysia salah satunya. Yang buat mereka sudah dikasih hati minta jantung itu karena mereka sudah mulai berkuasa. Bukan lagi menumpang hidup, tapi berkuasa atas daerah tersebut. Jadi ada yang menikahi warga setempat, kemudian membeli tempat tinggal, yang akhirnya beliau melakukan banyak kezoliman bagi orang-orang asli sananya. Bahkan kabar terbaru kalau di Malaysia itu ada penduduk Rohingya yang datang dan mereka itu sudah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di kampung tersebut sudah beberapa orang. Jadi perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Bukan kita nggak mau nolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu penting, harus memang. Apalagi sesama muslim, mereka juga muslim. Yang kalau kita ngelihat asalnya di negaranya memang kesian juga keadaannya. Cuman bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Di sini ada kolaborasi yang kuat. Pemerintah itu punya ide, masyarakat juga punya ide yang akhirnya disatukan. Apa nih solusinya? Karena dilihat itu bukannya sekali dua kali mereka datang. Tadi Pak Kiai bilang ada mafianya, gitu. Itu seperti sudah diarahkan nih ke arah sini, ke daerah sini. Makanya datangnya bergantian pakai kloter. Ibarat kita haji kan pakai kloter ya Bu ya? Bayar. Itu bayar. Oh bayar ya Pak Kiai ya? Masya Allah. Maka ini harus jadi perhatian penting, jangan sampai Indonesia itu nanti terjajah seperti halnya Palestina. Ya, yang akhirnya wilayahnya dikuasai oleh Israel. Jadi kita harus punya sistem yang lebih tepat lagi, kurang lebih seperti itu saya menyikapinya. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah Syifa, kemudian juga Habib Ali dan juga Kiai Sumarno. Nah, di segmen berikut pemirsa, ada segmen tafakur. Kita akan bermuhasabah bersama-sama, kita akan berkontemplasi bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Syifa. Bagaimana kita menjadi orang yang berterima kasih, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur atas apa saja sedikit apapun yang diberikan kepada kita. Insya Allah di segmen tafakur sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.